Pernah nggak sih kamu mikir, gimana rasanya hidup di zaman di mana satu orang bisa ngatur segalanya, dari pajak, perang, sampai nasib cintamu? Ya, begitu kira-kira kehidupan di Kekaisaran Rusia zaman dulu. Sebuah kerajaan raksasa yang membentang dari Eropa sampai Asia, tapi dijalankan oleh satu orang yang katanya dipilih langsung oleh Tuhan. Tapi percaya deh, kalau Tuhan beneran milih semua tsar, mungkin Tuhan juga butuh libur. Dulu Rusia bukan negara sebesar sekarang. Awalnya cuma kumpulan kerajaan kecil yang sering ribut kayak grup WhatsApp keluarga pas lebaran. Tapi dari kekacauan itu lahirlah satu pusat kekuatan bernama Muscovy. Dari sinilah muncul sosok-sosok legenda. Mulai dari Ivan yang agung sampai Ivan yang terlalu agung alias Ivan the Terrible. Dan dari ambisi mereka lahirlah Tsarisme. Sistem di mana seorang penguasa dianggap suci, tak tersentuh dan sayangnya sering lupa kalau dia juga manusia. Dari reruntuhan Kiev, lahir kota yang kelak mengguncang dunia. Kalau kita ngomongin Rusia hari ini, negara raksasa dengan sejarah yang sekompleks matematika, tingkat dewa, kayak semuanya sebenarnya berawal dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kumpulan suku-suku Slavia yang hidup di dataran luas di Eropa Timur ribuan tahun lalu. Mereka nggak punya konsep negara seperti sekarang. Nggak ada presiden, pajak, apalagi konten kreator. Hidup mereka ya, seadanya. Berladang, berdagang, kadang perang kecil, kadang kawin silang antar suku. Pokoknya damai tapi juga kaos. Tergantung hari. Namun sekitar abad ke-9, datanglah momen yang mengubah segalanya. Munculnya Kievan Rus, semacam startup politik pertama yang berhasil menyatukan wilayah Slavia Timur di bawah satu kekuasaan. Pendiri startup ini konon adalah seorang pemimpin Viking bernama Rurik, yang datang dari Skandinavia dan mengambil alih kota Novgorod. Dari sanalah bibit pertama negara Rusia ditanam. Rurik wafat, tapi penerusnya Oleg memindahkan ibu kota ke Kiev, dan boom, lahirlah Kievan Rus. Kiev pada masa itu jadi semacam New Yorknya Eropa Timur. Kayak karena perdagangan, mulai dari bulu binatang, madu, sampai budak. Ya, zaman dulu budak itu komoditas serius. Letaknya strategis banget di antara jalur perdagangan antara Laut Baltik dan Laut Hitam. Dan yang paling keren, mereka berhasil membangun sistem sosial dan politik yang lumayan teratur, dengan pengaruh kuat dari Bizantium, kekaisaran Kristen paling canggih di zamannya. Nah, disinilah momen pentingnya. Pada tahun 918, Pangeran Vladimir Ringbarai memutuskan untuk membaptis seluruh Kievan Rus ke dalam agama Kristen Ortodoks. Ini bukan cuma keputusan spiritual, tapi juga langkah politik jenius. Dengan memeluk ortodoksi, Kievan Rus mendapat branding baru. Dari negeri barbar jadi bangsa beradab. Mereka mulai membangun gereja, menulis dengan huruf Sirilik, demi dianggap Puderima Merbenka sebagai pewaris budaya Bizantium. Tapi seperti semua startup yang terlalu cepat naik daun, Kievan Rus juga punya masalah klasik, terlalu besar untuk dikelola. Setelah kematian Vladimir, kerajaan ini pecah, jadi banyak wilayah kecil. Masing-masing dikuasai pangeran lokal yang lebih sibuk rebutan kekuasaan daripada mikirin rakyat. Akibatnya mereka jadi lemah dan rentan. Dan disinilah datang plot twist terbesar dalam sejarah Slavia Timur, Mongol. Sekitar tahun 1237, pasukan Mongol di bawah pimpinan Batukan, cucu dari Genghis Khan, datang menyerbu. Mereka nggak sekadar berperang, mereka datang kayak badai gurun yang menelan segalanya. Kota-kota Kievan Rus hancur total. Kiev, pusat peradaban yang dulu megah, dibakar habis. Dalam satu generasi, kejayaan Kievan Rus lenyap dari peta kekuasaan Mongol, yang disebut sebagai Mongol Yok, bertahan selama hampir 2 abad. Bayangin 2 abad rakyat Rusia hidup di bawah kekuasaan bangsa asing. Harus bayar upeti, tunduk pada Khan, bahkan meminta izin buat naik takhta. Tapi anehnya, dari keterjajahan itu justru muncul satu hal baru. Kekuatan lokal yang perlahan bangkit di utara. Muscovy, Moskva. Awalnya, Moskow itu bukan siapa-siapa, cuma kota kecil di tepi sungai Moskva. Nyaris nggak dikenal dunia luar. Tapi justru karena kecil dan nggak penting, Mongol jarang memperhatikan mereka. Dan itu jadi keuntungan besar. Para penguasa Moskow belajar politik dengan cara yang cerdik.
pura-pura tunduk pada Mongol, sambil diam-diam memperluas pengaruhnya. Mereka jadi perantara antara rakyat Rusia dan penguasa Mongol, semacam admin lokal yang tahu kapan harus hormat, kapan harus diam-diam main belakang. Tokoh penting di masa ini adalah Ivan I Kalita. Nama Kalita artinya si kantong uang, karena dia pintar banget ngumpulin pajak dan membeli tanah dari pangeran lain. Dari sinilah benih kekuatan Moskow mulai tumbuh. Sedikit demi sedikit, Moskow mengalahkan pesaing-pesaingnya seperti Tver dan Novgorod. Jadi akhirnya pada abad ke-15, muncul sosok yang mengubah segalanya. Ivan the True. Sang Ivan the Great, penyatu seluruh tanah Rusia dan orang pertama yang menolak membayar upeti ke Mongol. Ivan Terteras nggak cuma menyatukan wilayah, tapi juga menyatukan ide. Jadi percaya bahwa Moskow adalah penerus Bizantium yang telah jatuh, The Third Rome. Ide ini bukan sekadar slogan, tapi semacam misi spiritual bahwa Rusia punya takdir suci, menjadi penjaga iman dan kekuasaan yang berasal langsung dari Tuhan. Dan dari sini, sejarah mulai berputar, dari reruntuhan Kiev dari Abu Mongol, dari kepintaran politik para bangsawan Moskow, lahirlah cikal bakal kekaisaran Rusia. Mungkin kalau dilihat dari jauh, kisah ini seperti legenda, sebuah bangsa yang lahir dari kekalahan, tumbuh dalam penderitaan, dan menemukan jati dirinya lewat ambisi yang nyaris religius. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah begitu juga cara manusia berkembang? Kadang, justru dari kehancuran kita menemukan bentuk baru dari kekuatan. Dan Moskow, si kota kecil yang dulu cuman admin lokal, sebentar lagi akan menjadi pusat dunia baru. Sebuah kekaisaran yang menganggap dirinya bukan sekadar negara, tapi misi ilahi di muka bumi. Dari reruntuhan Kiev, lahir kota yang kelak mengguncang dunia. Kalau Roma dan Konstantinopel jatuh, Moskow yang akan menjaga cahaya Tuhan. Kalau sejarah Rusia itu film, maka bab ini adalah titik di mana karakter utamanya mulai glow up. Setelah berabad-abad dijajah Mongol, Rusia akhirnya punya tokoh yang berani berkata, "Cukup sudah kita jongkok di depan orang lain." Dan tokoh itu adalah Ivan the Terbisi Vasilievich, atau yang dunia kenal sebagai Ivan the Great, si penguasa Moskow, yang pelan-pelan menjahit kembali kain kusut bernama Rusia. Abad ke-15 adalah masa yang aneh bagi bangsa Rusia. Mongol mulai melemah, tapi bayangan mereka masih terasa di mana-mana. Setiap keputusan politik selalu seperti berdiri di atas es tipis. Salah langkah sedikit bisa berakhir dengan seluruh kota dibakar. Tapi di tengah ketegangan itu, Moskow mulai tumbuh jadi pusat kekuasaan baru. Ivan III yang naik takhta tahun 1462 punya ambisi besar, menyatukan semua wilayah Rus yang tercerai-berai menjadi satu kesatuan. Kalau negara-negara lain saat itu sibuk perang demi wilayah, Ivan sibuk perang demi ide. Ide tentang Rusia yang satu, besar, dan punya takdir ilahi. Langkah pertama Ivan cukup sederhana tapi brilian, politik kawin-mawin. Iwi menikahi Sofia Palaiologina, keponakan terakhir Kaisar Bizantium, kerajaan Kristen Ortodoks yang telah runtuh. Pernikahan ini bukan sekadar urusan asmara tapi strategi branding kelas dunia. Dengan menikahi pewaris Bizantium, Ivan otomatis mendapatkan warisan spiritual dari kekaisaran Kristen terbesar di masa lalu. Dan dari sinilah muncul konsep legendaris, Moskow as the Third Rome, artinya, kalau Roma, pusat Katolik sudah jatuh ke tangan Bidah, dan Konstantinopel, pusat Ortodoks, jatuh ke tangan Islam Ottoman, maka Moskow adalah Roma ketiga, benteng terakhir iman sejati. Dalam bahasa sederhana, kita satu-satunya yang tersisa untuk menjaga cahaya Tuhan. Lumayan keren untuk tagline negara kan? Tapi Ivan bukan cuma jago simbolisme, ia juga penguasa yang pragmatis. Lingkemeci politiknya sistematis, dingin, dan penuh kalkulasi. Kita usi bahwa untuk membangun negara, butuh lebih dari sekadar doa dan visi. Butuh tanah, pajak, dan kekuasaan. Maka satu persatu ia menaklukkan, atau membujuk pangeran-pangeran kecil di sekitarnya untuk tunduk pada Moskow. Kadang lewat diplomasi, kadang lewat pedang. Kota-kota seperti Novgorod dan Tver akhirnya jatuh ke tangan Moskow. Dan ketika Mongol mencoba menekan lagi, Ivan melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan penguasa Rusia sebelumnya.
menolak bayar upeti. Itu bukan sekadar aksi ekonomi, itu simbol perlawanan spiritual. Tahun 1480, di peristiwa yang dikenal sebagai The Great Stand on the Ugra River, Ivan dan tentaranya berhadapan dengan pasukan Mongol di tepi sungai Ugra. Nggak ada pertempuran besar, tapi tatapan mereka di seberang sungai sudah cukup buat sejarah berubah. Mongol mundur, tanpa darah, tanpa perang besar. Dan sejak saat itu, Rusia bebas. Kemenangan itu bukan hanya akhir dari penjajahan, tapi awal dari mentalitas baru, bahwa Rusia ditakdirkan untuk memimpin dirinya sendiri, bahkan mungkin dunia. Ivan kemudian mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih terpusat, mengatur administrasi, memperkuat simbol-simbol kekuasaan, dan tentu saja memperindah Moskow. Ia membangun Kremlin versi baru dengan arsitek Italia karena gaya Eropa itu lagi hits. Dari benteng itulah kekuasaan Rusia disebarkan ke seluruh negeri. Dan di balik tembok Kremlin itu pula lahir sebuah mitos politik. Tsar bukan hanya penguasa, tapi wakil Tuhan di bumi. Tsar bukan cuma kepala negara, tapi juga kepala iman. Juga tak bisa dipertanyakan karena memerintah dengan kehendak ilahi. Bagi rakyat, Tsar adalah ayah. Bagi bangsawan, ia adalah matahari. Dan bagi gereja ortodoks, ia adalah tangan kanan Tuhan yang mengatur dunia fana. Kombinasi antara agama dan kekuasaan ini jadi pondasi ideologi Rusia selama berabad-abad, sampai akhirnya pecah sendiri di masa revolusi nanti. Tapi buat saat itu, Ivan berhasil menanamkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerajaan, identitas nasional. Setelah 2 abad dijajah dan terpecah, rakyat Rusia punya alasan baru untuk bangga. Moskow bukan lagi kota kecil di utara yang tunduk pada Mongol. Ia sekarang adalah pusat dunia ortodoks, tempat Tuhan, sejarah, dan politik bertemu. Kalau Roma dulu melahirkan kekaisaran dengan hukum, dan Konstantinopel dengan iman, maka Moskow melahirkan kekaisaran dengan keyakinan bahwa mereka punya misi suci di bumi. Dan keyakinan itu, seperti api kecil di tengah salju, akan terus membara, melahirkan generasi demi generasi penguasa yang percaya bahwa mereka bukan sekadar raja, tapi takdir yang berjalan. Maka benar kata pepatah kuno, kalau Roma dan Konstantinopel jatuh, Moskow yang akan menjaga cahaya Tuhan. Dan Ivan III adalah orang pertama yang menyalakan obor itu. Dari tangannya, Rusia bukan lagi sekadar tanah. Ia menjadi ide. Dan ide itu tentang kekuasaan, iman, dan kebesaran akan terus hidup, bahkan ketika darah, perang, dan revolusi mencoba memadamkannya. Ia membangun kekaisaran dengan iman dan menghancurkannya dengan rasa takut. Kalau Rusia adalah drama epik, maka bab ini adalah saat semua karakter mulai kehilangan akal sehat. Setelah masa kejayaan Ivan III, muncullah cucunya, seorang anak yang tumbuh di dalam istana penuh intrik, kehilangan kasih sayang, dan dikelilingi oleh orang-orang yang lebih mencintai kekuasaan daripada kemanusiaan. Namanya Ivan Shivov Vasilyevich, dan sejarah mengenalnya sebagai Ivan the Terrible, atau dalam bahasa Rusia, Ivan Grozny, yang sebenarnya lebih berarti Ivan yang menakutkan ketimbang mengerikan. Tapi ya, dua-duanya cocok. Ivan kecil tumbuh dalam dunia yang bisa dibilang toksik parah. Saat baru berusia 3 tahun, ayahnya meninggal. Disusul ibunya beberapa tahun kemudian, diduga diracun. Bayangin jadi anak kecil yang tumbuh tanpa kasih sayang. Tapi tiap hari ngelihat perebutan kekuasaan di sekelilingnya. Para bangsawan boyar saling sikut buat ngatur istana. Sementara Ivan kecil hanya bisa mengamati dari balik dinding. Katanya, waktu kecil dia suka melempar hewan dari menara Kremlin. Bukan karena iseng, tapi karena di dunia tempat dia hidup, kekuasaan dan kekerasan itu satu paket. Dari kecil dia sudah belajar bahwa yang lemah hanya punya 2 pilihan. Jadi korban atau jadi monster. Ketika dewasa dan naik takhta, Ivan awalnya menunjukkan harapan besar. Di usia 16 tahun ia menjadi Tsar pertama Rusia, yang dinobatkan secara resmi. Gelar Tsar sendiri berasal dari Caesar, simbol ambisi bahwa Moskow benar-benar telah menjadi Roma ketiga. Dan di awal pemerintahannya, Ivan tampil sebagai reformator yang brilian. Ia membangun sistem hukum baru, Sudebnik 1550,
memperkuat militer dan mendirikan Streltsy, pasukan elit Rusia pertama. Ia juga membentuk Zemsky Sobor, semacam parlemen awal yang melibatkan wakil rakyat, sesuatu yang progresif banget di abad ke-16. Rakyat mulai percaya, akhirnya kita punya tsar yang adil dan berwawasan. Tapi seperti semua kisah besar, cahaya paling terang biasanya datang sebelum kegelapan paling pekat. Pada tahun 1560, Anastasia Romanovna, istri tercinta Ivan, meninggal dunia secara misterius. Lagi-lagi diduga diracun oleh kaum bangsawan. Dan disitulah titik baliknya. Ivan berubah. Dari penguasa cerdas dan religius, ia jadi paranoid, curiga pada semua orang, dan meyakini bahwa setiap senyum adalah ancaman. Dia mulai percaya bahwa para boyar bersekongkol untuk menjatuhkannya. Maka daripada menunggu dikhianati, Ivan memilih untuk menyerang duluan. Lahirlah sistem yang disebut Oprichnina, semacam negara di dalam negara. Ivan membagi Rusia jadi dua. Satu bagian di bawah pemerintahannya langsung, satu lagi di bawah Oprichnina, wilayah yang dikuasai oleh pasukan rahasia setianya, Oprichniki. Mereka berpakaian serba hitam, menunggang kuda hitam dan membawa kepala anjing di pelana sebagai simbol. Mereka adalah anjing penjaga tsar yang akan menggigit siapapun yang dianggap musuh. Dan mereka menggigit, desa-desa dibakar, bangsawan dibantai dan rakyat hidup dalam ketakutan. Ivan menuduh seluruh kota Novgorod berkhianat, lalu memerintahkan pembantaian massal. Ribuan orang mati hanya karena rumor. Kekaisaran yang dulu ia bangun dengan hukum dan iman, kini berdiri di atas darah dan rasa takut. Namun yang lebih ironis, Ivan sendiri semakin tersiksa oleh bayangannya. Yuris melihat pengkhianat di setiap sudut, bahkan di keluarganya sendiri. Dalam salah satu amukan emosional, ia memukul anaknya dengan tongkat besi dan tanpa sengaja membunuhnya. Tsar membunuh putra mahkota dengan tangannya sendiri. Dan di saat itu juga, bukan hanya darah yang tumpah, tapi juga masa depan kekaisaran. Rakyat tak lagi melihat tsar sebagai wakil Tuhan, melainkan sebagai kutukan yang hidup. Gereja pun tak berdaya. Mereka tahu Ivan adalah orang pilihan Tuhan, tapi juga sadar bahwa Tuhan seolah sudah pergi dari hatinya. Namun di sisi lain, ada paradoks yang menarik. Di balik kebrutalannya, Ivan juga sosok yang sangat religius. Dia membangun gereja, menulis surat-surat teologis, bahkan sering berpuasa dan berdoa berjam-jam. Ia percaya bahwa dirinya sedang menjalankan kehendak ilahi, bahwa semua darah dan penderitaan itu perlu demi kemurnian jiwa Rusia. Inilah yang bikin Ivan jadi sosok kompleks, antara iman dan kegilaan, antara kesucian dan kekejaman. Ketika ia wafat tahun 1584, Rusia hancur secara politik dan moral. Ia meninggalkan kerajaan yang luas tapi rapuh, rakyat yang taat tapi ketakutan, dan dinasti yang sekarat. Namun warisannya hidup lebih lama dari itu. Dari sosok Ivan, lahir dua wajah Rusia yang akan terus berulang sepanjang sejarahnya. Kekuatan yang dibangun atas iman, jeris kehancuran yang datang dari rasa takut. Ivan the Terrible bukan cuma tiran, tapi cermin bagi sejarah manusia sendiri, bahwa dalam setiap obsesi akan kekuasaan, selalu ada sisi gelap yang menunggu di balik mahkota. Dan di Rusia, bayangan itu akan terus memanjang sampai berabad-abad kemudian, ketika tiran lain muncul dengan nama dan ideologi yang berbeda, tapi dengan mata yang sama, mata seorang penguasa yang tak lagi percaya pada siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dari kekacauan berdarah, lahirlah keluarga yang memerintah selama 3 abad. Bayangkan lo lagi main game strategi, misalnya Age of Empires, dan tiba-tiba lo kehilangan semua unit, semua pasukan, dan kota lo dibakar habis. Nah, itulah kira-kira yang terjadi pada Rusia setelah kematian Ivan IV, alias Ivan the Terrible. Negeri itu literally jatuh ke mode chaos mode on. Pemerintahan tanpa arah, rakyat kelaparan, bangsawan berebut kuasa, dan musuh dari luar datang silih berganti. Inilah masa yang disebut Smutnoye Vremya, atau dalam bahasa yang lebih dramatis, masa kekacauan. Setelah Ivan wafat pada 1584, tak ada pengganti yang benar-benar siap. Putranya Fyodor V terkenal saleh tapi ya nggak terlalu punya skill leadership. Yulif Husiwai berdoa daripada mengurus negara.
Dan akibatnya, kekuasaan praktis dipegang oleh Boris Godunov, seorang bangsawan ambisius tapi kontroversial. Di masa pemerintahannya, Rusia sempat stabil, tapi itu cuma tenang sebelum badai. Setelah kematian Fyodor tanpa pewaris, dunia politik Rusia berubah jadi ajang free for all. Semua merasa berhak jadi tsar. Lalu datanglah gelombang kekacauan. Kelaparan besar melanda. Pemberontakan pecah di mana-mana, dan bahkan muncul tsar-tsar palsu. Iya, literally orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai pewaris sah Ivan yang hilang. Salah satu yang paling terkenal adalah False Dmitri, seorang pria misterius yang mengaku sebagai anak Ivan Onby yang selamat. Dan yang lucunya, banyak banget rakyat percaya. Bayangin aja, Rusia waktu itu kayak reality show. Siapapun bisa jadi tsar asal punya pendukung dan sedikit drama politik. Tapi kekacauan ini nggak bisa bertahan selamanya. Dari semua kegelapan itu, muncul secercah stabilitas, sebuah keluarga bangsawan yang akan mengubah wajah Rusia untuk berabad-abad. Keluarga Romanov. Pada tahun 1613, seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Mikhail Romanov dipilih oleh Zemsky Sobor, semacam dewan rakyat dan bangsawan, sebagai tsar baru. Lucunya, Mikhail sendiri awalnya nggak mau. Ia merasa terlalu muda dan takut jadi korban politik seperti pendahulunya. Tapi sejarah kadang suka bercanda, dan candaan kali ini berakhir dengan berdirinya dinasti yang bertahan 3 abad penuh. Romanov datang membawa janji, stabilitas, kedamaian, dan kebangkitan nasional. Mikhail berhasil menenangkan bangsawan, menjalin kembali hubungan dengan gereja ortodoks, dan memulihkan ekonomi yang hancur. Dalam beberapa dekade, Rusia mulai menemukan ritme barunya lagi. Dari negara yang hampir bubar, Rusia perlahan bangkit jadi kekuatan yang disegani di Eropa Timur. Namun yang menarik, di balik semua ini, ada dimensi humaniora yang dalam banget. Kekacauan pasca Ivan menunjukkan betapa rapuhnya struktur kekuasaan jika hanya bertumpu pada penguasa tunggal. Ketika satu orang jadi simbol seluruh negara, maka kematiannya bisa bikin negara ikut mati. Dari tragedi inilah lahir semacam kesadaran kolektif di Rusia, bahwa stabilitas nggak datang dari ketakutan, tapi dari rasa kebersamaan dan identitas nasional. Mikhail Romanov dan penerusnya membangun citra tsar yang lebih paternal. Bukan lagi dewa yang menakutkan, tapi bapak bangsa yang melindungi rakyatnya. Walau pada kenyataannya, kekuasaan absolut tetap dijaga ketat, citra itu membantu Rusia berdiri lagi dari abu masa lalu. Perlahan Rusia mulai menatap ke arah modernisasi, diplomasi, dan perluasan kekaisaran. Bibit dari apa yang nanti akan meledak di era Peter the Great. Kalau mau diibaratkan, dinasti Romanov adalah reset button bagi sejarah Rusia. Setelah semua darah, paranoia, dan intrik istana, akhirnya muncul masa yang sedikit lebih tenang. Meskipun, tenang versi Rusia tetap aja diselimuti badai kecil di dalamnya. Tapi satu hal pasti, dari reruntuhan kekacauan berdirilah fondasi baru yang bakal membawa Rusia menuju kejayaan. Sekaligus menuju tragedi berikutnya, yang bahkan lebih megah. Singkatnya, dari masa tanpa arah muncul garis keturunan yang mengubah arah sejarah. Dari kehancuran Ivan, lahirlah stabilitas Romanov, dan di tangan mereka Rusia akan naik jadi kekaisaran terkuat di dunia, sebelum akhirnya jatuh lagi dengan cara yang sama dramatisnya. Tsar yang ingin negaranya maju, tapi rakyatnya belum siap berpakaian seperti orang barat. Bayangin lo punya temen yang pengen banget jadi kekinian, tapi masih maksa pakai cara-cara lama. Nah, itulah Rusia di awal abad ke-18, tepatnya di bawah satu sosok yang nggak bisa dibilang biasa-biasa aja. Peter the Great, sang tsar paling visioner sekaligus paling keras kepala dalam sejarah Rusia. Peter ini ibarat campuran antara Elon Musk dan guru olahraga. Jenius, ambisius tapi keras banget kalau ada yang nggak ngikutin maunya. Dia punya satu obsesi besar, bikin Rusia setara dengan Eropa Barat. Karena pada masa itu, Eropa Barat lagi dalam masa puncak modernisasi. Ilmuwan, teknologi, seni, dan sistem pemerintahan mereka udah melesat jauh. Sementara Rusia masih sibuk dengan urusan feodalisme, janggut panjang, dan sistem bangsawan yang ribet. Peter nggak mau negaranya ketinggalan zaman. Jadi dia berangkat ke Eropa dengan nyamar. Ya, Tsar Rusia beneran nyamar jadi pekerja kasar cuma buat belajar langsung dari Barat. Ia magang di galangan kapal di Belanda,
belajar teknik militer di Inggris, dan mempelajari sistem pemerintahan modern di Prancis. Bayangin aja seorang tsar, orang paling berkuasa di negaranya, rela kerja kasar demi ngerti cara bikin kapal perang. Begitu balik ke Rusia, Peter langsung ngegas. Rusia harus berubah, sekarang juga. Dia mulai rebranding besar-besaran, dari gaya hidup sampai tatanan pemerintahan. Para bangsawan dipaksa mencukur janggut, dan yang nggak mau harus bayar pajak janggut. Iya, pajak janggut beneran ada. Dia juga mewajibkan bangsawan pakai pakaian ala Eropa, menari di pesta-pesta seperti di Prancis, dan bahkan mengganti kalender tradisional Rusia dengan kalender Barat. Namun modernisasi ala Peter nggak cuma soal gaya hidup. Dia bangun Saint Petersburg, kota baru yang ia sebut sebagai jendela Rusia ke Eropa. Lokasinya di tepi Laut Baltik, dibangun di atas rawa-rawa dengan tenaga ribuan buruh yang bekerja tanpa henti, dan banyak yang meninggal dalam prosesnya. Tapi hasilnya luar biasa. Kota itu jadi simbol ambisi Rusia untuk keluar dari bayang-bayang Asia Timur dan masuk ke panggung besar Eropa. Di bawah Peter, Rusia bukan lagi kerajaan tertutup, tapi kekaisaran modern dengan armada laut, industri, dan birokrasi baru. Ia memperkuat militer, menantang Swedia dalam Great Northern War, dan keluar sebagai pemenang, menjadikan Rusia kekuatan besar di Eropa Utara. Dari situ, gelar Tsardom of Russia resmi berubah jadi Russian Empire. Tapi di balik semua gebrakan itu, ada sisi tragis juga. Reformasi Peter sering terlalu cepat buat rakyatnya. Mayoritas penduduk Rusia waktu itu masih petani dan budak, serf, hidup di bawah sistem feodal yang kejam. Buat mereka, reformasi ala Barat terasa asing dan nggak relevan. Apa gunanya pesta dansa Eropa kalau mereka bahkan nggak punya roti? Jadi di saat bangsawan belajar balet, rakyat masih berjuang melawan kelaparan. Inilah paradoks besar Rusia. Tsar ingin negaranya jadi modern, tapi rakyatnya belum siap, bukan karena bodoh, tapi karena reformasi itu datang dari atas, bukan dari bawah. Peter menciptakan kemajuan dengan tangan besi, tapi juga menanamkan luka sosial yang dalam. Jurang antara elit dan rakyat jelata makin lebar. Namun dari sisi humaniora, era Peter menunjukkan sisi menarik dari peradaban. Betapa kuatnya dorongan manusia untuk mengejar ketertinggalan, bahkan jika harus melawan budayanya sendiri. Peter bukan cuma mengubah arsitektur atau sistem pemerintahan, tapi juga cara berpikir. Ia menanamkan ide bahwa kemajuan itu bisa diciptakan, bukan cuma ditunggu. Dan meski banyak yang menganggapnya tiran, Peter meninggalkan warisan besar, Rusia yang tangguh, berani, dan haus kemajuan. Ia mengajarkan bahwa peradaban bukan cuma soal darah biru dan tradisi, tapi soal keberanian untuk berubah. Bahkan jika perubahan itu menyakitkan, kalau diringkas, era ini bisa disimpulkan begini. Rusia mulai berdandan seperti Eropa, tapi jiwanya masih bergulat di antara timur dan barat. Dan pergulatan itu, antara modernitas dan tradisi, bakal terus jadi tema besar Rusia, bahkan sampai berabad-abad. Sebuah masa di mana ide pencerahan lahir di balik bayangan tirani. Kalau lo lihat Rusia di abad ke-18 sampai awal ke-19, lo bakal mikir, wow, negara ini keren banget. Seni meledak, sains berkembang, arsitektur megah, dan bangsawan hidup kayak di film kostum mahal. Tapi tunggu dulu. Di balik semua gemerlap itu, ada realitas getir yang bikin kepala geleng-geleng. Rusia lagi di puncak kejayaan, tapi rakyatnya banyak yang bahkan nggak punya hak untuk disebut manusia bebas. Setelah Peter the Great membuka jendela ke Eropa, tongkat estafet modernisasi diteruskan oleh para penguasa yang nggak kalah flamboyan. Salah satunya yang paling terkenal, Catherine the Great. Tsarina cerdas, karismatik, tapi juga punya sisi kelam. Ia bukan orang Rusia asli, lahir di Prusia, alias Jerman modern, tapi entah gimana caranya, dia berhasil jadi ikon nasional Rusia. Catherine ini ibarat versi abad ke-18 dari girl boss sejati, ambisius, berani, dan berani menantang para lelaki bangsawan yang mencoba menyingkirkannya. Di masa kekuasaannya, Rusia benar-benar bersinar. Catherine jadi pelindung para filsuf dan seniman Eropa. Ia korespondensi langsung dengan tokoh-tokoh besar kayak Voltaire dan Diderot, dua tokoh penting dari gerakan pencerahan Prancis. Ia mendukung pendidikan,
memperluas kebebasan berpikir, walau dengan batas yang sangat tipis, dan bikin istana jadi pusat intelektual Eropa Timur. Pokoknya, kalau diibaratkan zaman sekarang, Rusia lagi viral karena dianggap jadi negara dengan kombinasi kekuatan militer dan budaya paling memukau di dunia. Tapi, seperti semua film glamour sejarah, bagian belakang layar nggak seindah yang ditampilkan. Sementara bangsawan berdansa di aula istana dan mengutip filsafat Prancis, jutaan rakyat jelata hidup sebagai serf, budak di tanah mereka sendiri. Mereka nggak punya hak milik, nggak bisa pindah tempat sesuka hati, dan hidupnya diatur oleh tuan tanah. Ironis banget, di saat para elit bicara tentang kebebasan dan kemanusiaan, mayoritas rakyat justru terjebak dalam sistem yang menindas. Inilah paradoks besar era Catherine dan penerusnya. Rusia tampil sebagai kekaisaran yang beradab dan tercerahkan, tapi tetap mempertahankan tulang punggung feodalisme kuno. Dari sudut pandang humaniora, ini fase di mana ide kemanusiaan lahir di tengah penindasan, kayak bunga yang tumbuh di tanah beku. Selain seni dan filsafat, ekspansi wilayah juga luar biasa. Rusia menaklukkan Siberia, Kaukasus, hingga sebagian Polandia dan Laut Hitam. Di peta dunia, wilayah kekuasaan Tsar makin luas, bahkan hampir menyentuh Alaska. Tapi setiap perluasan punya harga, perang, penderitaan, dan darah rakyat yang jadi bahan bakar kejayaan. Rusia pada masa ini juga melahirkan generasi pemikir dan seniman yang kelak mengguncang dunia. Dari penyair seperti Pushkin, hingga pemikir awal yang nanti menginspirasi gerakan revolusioner. Mereka hidup di zaman yang glamour tapi absurd. Satu kaki di dunia pencerahan, kaki lainnya di rawa feodalisme. Dan dari kontradiksi itu lahir seni yang indah sekaligus tragis. Karena di Rusia, bahkan keindahan pun selalu punya sisi gelapnya sendiri. Intrik istana juga jadi bagian tak terpisahkan dari masa ini. Perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan drama politik jadi rutinitas di balik tirai emas istana. Beberapa tsir naik tahta lewat skandal. Beberapa jatuh lewat konspirasi. Rasanya kayak Game of Thrones tapi dengan lebih banyak vodka dan jubah bulu. Namun di atas semua drama itu, masa ini meninggalkan warisan besar. Rusia akhirnya benar-benar diakui sebagai kekaisaran besar dunia. Bukan cuma karena kekuatan militernya, tapi juga karena budayanya. Karya seni, musik klasik, dan sastra Rusia mulai membentuk identitas nasional yang kuat. Rusia bukan lagi peniru Eropa, tapi sudah punya karakter sendiri. Megah, spiritual, dan tragis. Kalau mau disimpulkan, era ini adalah masa di mana Rusia belajar menjadi indah tanpa sepenuhnya bebas. Di satu sisi, ia menyalakan cahaya pencerahan, tapi di sisi lain, bayangan tirani masih panjang dan pekat. Dan seperti yang nanti akan kita lihat, bayangan itulah yang pelan-pelan akan tumbuh jadi badai besar, yang akhirnya mengguncang seluruh fondasi kekaisaran. Zaman ini mengajarkan satu hal penting. Peradaban tanpa keadilan hanyalah kemewahan yang menunggu waktu untuk runtuh. Rakyat lapar, istana berpesta, sejarah pun menyiapkan panggungnya. Kalau lo pikir drama Rusia udah cukup di masa Catherine the Great, tunggu sampai lo masuk ke abad ke-19 dan awal abad ke-20, masa di mana kekaisaran ini mulai retak dari dalam. Di permukaan Rusia masih kelihatan gagah, kekaisaran luas, tentara besar, istana megah, dan bangsawan masih hidup dalam kemewahan yang bikin Versailles kelihatan sederhana. Tapi di bawah semua gemerlap itu, rakyat jelata hidup dalam kemiskinan, yang bahkan kata tragis aja kayaknya kurang menggambarkan. Kesenjangan sosial di Rusia waktu itu kayak jurang tanpa dasar. Di satu sisi, para bangsawan minum sampanye dan berdansa di pesta istana. Di sisi lain, jutaan petani yang baru aja dibebaskan dari sistem perbudakan feodal di tahun 1816 masih hidup dalam kondisi nyaris sama. Miskin, kelaparan, dan tanpa masa depan. Reformasi pembebasan serf oleh Tsar Alexander II memang kedengarannya keren, kayak akhir dari perbudakan. Tapi kenyataannya, rakyat cuma berpindah status dari budak jadi petani miskin yang punya utang tanah. Alias, cuma ganti kemasan. Alexander the Great memang punya niat baik.
Ia mencoba membuka Rusia ke arah modernisasi sosial dan hukum, tapi niat baik kadang jadi makanan empuk buat politik busuk. Reformasinya malah bikin marah bangsawan, bikin kecewa rakyat, dan berujung tragis. Alexander the Great tewas dibom oleh kelompok revolusioner radikal. Ironis banget, Tsar paling reformis justru mati di tangan orang yang katanya berjuang demi perubahan. Setelahnya, Rusia masuk ke fase yang makin absurd. Pemerintah makin otoriter, sensor makin ketat, dan rakyat makin muak. Di akhir abad ke-19, ide-ide baru mulai nyusup masuk. Sosialisme, Marxisme, dan nasionalisme. Buku-buku Karl Marx dan Friedrich Engels beredar diam-diam di bawah meja. Sementara kaum muda terpelajar mulai mempertanyakan, kenapa segelintir orang hidup seperti dewa, sementara jutaan orang cuman alat untuk mempertahankan singgasana? Nah, disinilah muncul bibit-bibit revolusi. Gerakan mahasiswa, buruh, dan petani mulai bersatu melawan ketidakadilan. Tapi di sisi lain, para Tsar seolah nggak ngerti situasi sebenarnya. Mereka masih hidup di dunia mereka sendiri. Dunia pesta dansa, kereta kuda berlapis emas, dan mistisisme istana. Lalu datanglah Nicholas II, Tsar terakhir Rusia. Secara pribadi, Nicholas bukan orang jahat. Dia lembut, religius, bahkan sayang keluarga. Tapi dalam konteks sejarah, dia adalah contoh sempurna dari orang baik yang salah tempat. Ia terlalu idealis, terlalu percaya pada kehendak Tuhan, dan terlalu buta terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Ia nggak siap memimpin di era di mana rakyat sudah mulai berpikir kritis. Rusia pun makin terpuruk. Kekalahan dalam perang melawan Jepang 1905 bikin wibawa Tsar jatuh bebas. Rakyat mulai sadar bahwa dewa mereka bisa kalah juga. Puncaknya, tragedi Bloody Sunday, ketika pasukan Tsar menembaki demonstran damai yang cuma ingin menyampaikan petisi. Ribuan orang tewas, dan disitulah kepercayaan rakyat terhadap Tsar hancur total. Rusia sempat coba memperbaiki diri lewat Duma, semacam parlemen, tapi itu cuma formalitas. Nicholas masih berpegang pada kekuasaan absolut, seolah waktu berhenti di zamannya kakek buyutnya. Dan ketika Perang Dunia I pecah, Rusia kembali masuk ke perang tanpa persiapan matang. Rakyat lapar, tentara kelelahan, ekonomi kolaps, tapi di istana, pesta masih berlanjut. Dan di tengah semua itu, muncul satu sosok yang bikin sejarah Rusia makin absurd. Rasputin, seorang mistikus dari Siberia yang tiba-tiba punya pengaruh besar di istana karena dianggap bisa menyembuhkan putra Tsar. Rasputin bukan cuma simbol korupsi moral, tapi juga bukti betapa kekuasaan Rusia udah kehilangan arah logika. Negara sebesar itu digerakkan oleh desas-desus spiritual. Dari sudut pandang humaniora, masa ini adalah tragedi eksistensial. Bangsa yang haus kemajuan tapi terjebak oleh tradisi. Rakyat yang ingin bebas tapi tak tahu harus percaya pada siapa. Semua elemen, kemiskinan, perang, kesombongan bangsawan, dan spiritualisme yang salah arah, bersatu membentuk badai besar yang tak terhindarkan. Dan seperti semua drama besar sejarah, akhirnya panggung pun disiapkan. Tirai lama akan runtuh, darah akan tumpah, dan ide baru yang lebih ekstrim dari apapun sebelumnya akan mengambil alih. Ketika rakyat lapar dan istana berpesta, sejarah tak pernah diam. Ia hanya menunggu momen sempurna untuk membalas. Kekaisaran suci runtuh bukan oleh pedang, tapi oleh keyakinan baru tentang dunia. Kalau sejarah Rusia sampai titik ini udah kayak drama epik, maka bab terakhirnya adalah season finale yang brutal. Penuh darah, idealisme, dan kehilangan identitas. Tahun 1917 adalah tahun ketika dunia Rusia berhenti berputar dalam sumbu lamanya. Kekaisaran yang dulu menganggap dirinya suci dan abadi akhirnya runtuh. Bukan karena invasi musuh asing, tapi karena keyakinan baru yang tumbuh dari dalam. Keyakinan bahwa masa depan harus dibangun tanpa tsar, tanpa Tuhan, dan tanpa takhta. Semua bermula dari rakyat yang sudah nggak tahan lagi. Perang Dunia I jadi pemicu terakhir dari penderitaan panjang. Tentara kelelahan, logistik kacau, rakyat kelaparan, dan ekonomi runtuh. Di saat semua orang berjuang bertahan hidup,
Istana Romanov masih terjebak dalam ilusi kejayaan lama. Nicholas II, sang tsar terakhir, tetap yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan Rusia. Tapi ternyata, yang datang bukan mukjizat, melainkan revolusi. Februari 1917, rakyat di Petrograd, sekarang Saint Petersburg, turun ke jalan. Awalnya cuma demo soal makanan, tapi dalam hitungan hari, berubah jadi pemberontakan nasional. Tentara yang seharusnya membela tsar malah ikut membelot. Dalam kekacauan itu, Nicholas II akhirnya turun tahta, mengakhiri 3 abad pemerintahan keluarga Romanov. Rusia resmi tanpa tsar, dan dunia lama pun hancur. Tapi kejatuhan monarki bukan akhir, justru awal dari bab baru yang jauh lebih liar. Setelah tsar turun, muncul 2 kekuatan besar yang saling berebut masa depan Rusia. Pemerintah sementara yang ingin demokrasi, dan kaum revolusioner yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, yang ingin segalanya dirombak total. Lenin datang membawa ide yang terdengar gila pada zamannya, tapi sangat menggoda bagi rakyat yang hancur. Kita bisa membangun dunia tanpa tuan, tanpa agama, tanpa eksploitasi. Semua pilih bersama. Ide itu yang disebut komunisme, menyebar seperti api di hutan kering. Dalam kekosongan spiritual dan keputusasaan sosial, ide ini terasa seperti jawaban dari doa yang tak pernah dijawab. Lenin dan partainya, Bolshevik, memanfaatkan momen dengan brilian. Pada Oktober 1917, mereka merebut kekuasaan lewat revolusi kedua. Tanpa kemegahan, tanpa upacara, Rusia berubah jadi negara baru, Uni Soviet. Namun perubahan besar selalu datang dengan harga yang mahal. Dalam upaya menghapus masa lalu, Bolshevik menghancurkan simbol-simbol lama, gereja, bangsawan, bahkan keluarga Romanov sendiri. Pada tahun 1918, di sebuah ruang bawah tanah di Yekaterinburg, Tsar Nicholas II, istrinya dan anak-anaknya dieksekusi. Bukan dalam peperangan, tapi dalam kesunyian. Dunia lama Rusia, yang dulu dibangun atas nama Tuhan, berakhir dengan suara tembakan di malam gelap. Yang lahir dari abu itu adalah kekaisaran baru, tapi dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi kekaisaran suci Rusia, melainkan negara rakyat yang justru menggantikan iman dengan ideologi. Di bawah Lenin dan nanti Stalin, Rusia berubah jadi laboratorium sosial terbesar dalam sejarah manusia. Eksperimen tentang bagaimana dunia bisa berjalan tanpa Tuhan, tanpa raja, dan tanpa kepemilikan pribadi. Namun, di balik semua idealisme itu, muncul pertanyaan besar dari sisi humaniora. Apakah manusia bisa benar-benar hidup hanya dengan ideologi, tanpa iman dan kemanusiaan? Karena dalam praktiknya, komunisme di Rusia nggak pernah benar-benar membebaskan manusia. Ia hanya mengganti satu bentuk kekuasaan dengan bentuk lain, dari mahkota emas jadi bintang merah. Revolusi 1917 bukan cuma soal politik, tapi soal pergeseran makna eksistensi. Dulu Rusia percaya bahwa Tsar adalah wakil Tuhan di bumi. Sekarang yang mereka percaya bahwa rakyat adalah Tuhan itu sendiri. Tapi seperti halnya semua keyakinan besar, Jumeng satu ini juga menuntut pengorbanan luar biasa. Jutaan nyawa, perang saudara, dan kehilangan spiritual yang nggak terhitung. Dari perspektif sejarah, transisi ini adalah salah satu momen paling dramatis dalam peradaban manusia. Ketika bangsa besar mengganti iman dengan ide, mengganti altar gereja dengan podium partai, Rusia kehilangan jiwanya, tapi menemukan energi baru untuk membangun dunia yang sama sekali berbeda. Dan begitulah, senilik sejarah kekaisaran Rusia berakhir. Bukan dengan ledakan perang, tapi dengan letusan keyakinan. Dari tanah yang dulu suci, lahir ideologi yang akan mengubah dunia selamanya. Dari Kievan Rus hingga lahirnya Uni Soviet, perjalanan Rusia adalah kisah tentang ambisi, iman, darah, dan ideologi. Dari Tsar yang dianggap wakil Tuhan hingga munculnya Lenin yang menolak keberadaan Tuhan. Sejarah ini menunjukkan satu hal, kekuasaan selalu berubah bentuk, tapi manusialah yang selalu jadi korbannya, dan sekaligus penciptanya. Kalau lo suka bahasan sejarah yang enggak cuma soal tanggal dan perang, tapi juga makna di baliknya, tentang manusia, kekuasaan, dan peradaban, channel ini tempatnya. Di sini kita bahas sejarah dengan cara yang santai, tajam, dan kadang nyeleneh,
Biar sejarah nggak cuma dihafal, tapi dirasain. Rusia membuktikan bahwa setiap kejayaan menyimpan benih kehancurannya sendiri. Dari cahaya iman lahir kekaisaran, dan dari abu kejatuhan lahir ideologi baru. Inilah perjalanan manusia dari menyembah Tuhan menuju menyembah pikirannya sendiri.